Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bertemu kembali bersama saya Ratna Haryaningsih di channel Ngaji Bareng 04. Pada pertemuan kita kali ini, kita akan kembali meneruskan mengurai hukum-hukum tajwid yang terdapat pada surah Al-Baqarah ayat 283 bagian pertama. Seperti biasa, kita akan mulai dengan mengurai satu persatu hukum tajwidnya, apa sebabnya, bagaimana cara membacanya, dan nanti di akhir kita akan baca ulang secara keseluruhan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in, ada hukum ikhfa ab'ad karena ada nun sukun yang ketemu sama huruf kaf. Maka cara membaca nun sukunnya ini adalah samar-samar menuju huruf kaf sambil dengung. Nah, artinya nunnya tidak kita baca jelas in, tapi ang ya. Dan angnya, bunyi dengungnya lebih besar dibandingkan dengan kesamarannya. Karena huruf kaf ini jauh makhrajnya dari nun. Jadi kita siap-siapnya jauh ya. Udah mau bilang kaf ke pangkal lidah. Wa in kuntum. Di sini ada ikhfa aqrab karena ada nun sukun yang ketemu sama huruf ta. Nah, ikhfa aqrab ini kebalikan dari yang tadi ikhfa ab'ad. Kalau yang tadi dengungnya banyak, kalau yang nun ketemu ta ini dengungnya sedikit. Jadi samar-samar nunnya mau bilang ta. Karena ta makhrajnya masih dekat dengan nun, maka masih lebih samar. Wa in kuntum. Kemudian di sini ada hukum idhar syafawi. Karena ada mim sukun yang bertemu dengan huruf ain. Maka mim sukunnya ini kita bunyikan dengan jelas dan tidak perlu ditahan. Wa in kuntum ala, la di sini ada hukum mad tabi'i atau mad asli. Karena ada baris fathah tegak di atas huruf lam. Maka cara membunyikannya dipanjangkan 2 harokat saja. Ala safarin. Ra-nya ini kita bunyikan dengan tarqiq ya. Karena ra-nya berbaris di bawah kasrah tanwin. Maka bacanya tipis, pangkal lidah tidak perlu dinaikkan. Nyantai. Ala safariu. Nah, kemudian ada hukum idgham bi gunnah. Karena tanwin kasrah bertemu dengan huruf waw, maka cara membunyikan tanwinnya ini dileburkan langsung ke huruf waw sambil ditahan dulu ada dengungannya. Ala safariu, masuk sambil tahan. Safariu walam. Kemudian di sini ada hukum idhar syafawi. Karena ada mim sukun yang bertemu dengan huruf ta. Maka mim sukunnya ini kita bunyikan dengan jelas. Bunyi dan tidak perlu ditahan. Walam tajidu, mad tabi'i. Karena ada waw sukun yang sebelumnya dhammah. Maka cara membunyikannya dal dibunyikan panjang 2 harokat. Walam tajiduka, ka mad tabi'i. Karena ada alif sebelumnya fathah, maka cara membunyikannya kafnya ini kita panjangkan 2 harokat. Katiban. Kemudian di sini ada ikhfa awsat. Karena ada tanwin fathah yang ketemu sama huruf fa. Maka tanwin fathahnya ini dibunyikan samar-samar mau bilang fa ya, sambil ada dengungannya. Katiban fa
fariha, fari, ro-nya ini dibunyikan secara tarqiq karena ro-nya barisnya kasroh, maka bacanya tipis aja, fari. Fariha, ha mad tabi'i. Karena ada baris fathah tegak di atas huruf ha, maka cara membacanya dipanjangkan haknya 2 harokat. Farihanum. Kemudian ada hukum idgham bi gunnah. Karena ada tanwin dhammah yang ketemu sama huruf mim, maka tanwin dhammahnya ini dileburkan ke huruf mim, masuk langsung. Jadi bukan farihanun tapi farihanum, langsung ke m. Dan tahan dulu bunyi m-nya, bunyi dengungannya. Farihanum maqo. Ada qalqalah sughra. Karena ada huruf qalqalah yang sukunnya ini sukun asli dan ada di tengah-tengah bacaan, maka cara membunyikannya adalah dipantulkan dengan pantulan yang kecil. Maqabu, bu mad tabi'i karena ada waw sukun sebelumnya dhammah, maka cara membunyikannya ba-nya ini kita panjangkan 2 harokat. Maqabudah. Nah, kemudian tak marbutah, harokatnya apapun, kalau berhenti jadinya ha sukun. Dan di atasnya ada tanda waqaf, namanya ini al-waqfu aula, yang artinya berhenti lebih utama. Fa'in, di sini ada idhar halqi, karena ada nun sukun yang ketemu sama huruf halqi. Halqi itu tenggorokan ya, yaitu hamzah. Maka nun sukunnya ini kita bunyikan dengan jelas, bunyinya an dan tidak ditahan. Fa in amina ba'dukum. Kemudian di sini ada ikhfa syafawi, karena ada mim sukun yang bertemu dengan huruf ba. Maka mim sukunnya ini kita tahan bunyinya. Kalau kita pakai rapat bibir ya, kita dengungkan pakai rapat bibir misal, maka bibirnya tidak terlalu menekan, cukup lunak saja nempelnya. Ba'dukum ba'dan. Kemudian ada ikhfa ausat, karena ada tanwin fathah yang ketemu sama huruf fa, maka tanwin fathahnya ini dibunyikan samar-samar, mau bilang fa sambil ada dengungannya. Ba'dan fal. Kemudian lam sukunnya ini lam mutlak, kita baca dengan jelas. Falyu'addil ladzi. Alla, ada hukum alif lam syamsiyah, karena alif lamnya bertemu dengan huruf syamsiyah yaitu lam. Nah, kenapa huruf syamsiyahnya lam? Karena apabila ada lam bertasydid, sebetulnya ini terdiri dari 2 huruf lam sukun dan lam fathah. Jadi huruf syamsiyahnya adalah lam fathahnya. Alladzi. Nah, ini dzi, falyu'addil ladzi. Kalau kita berhenti di sini, bacanya panjang 2 harokat. Nama hukumnya mad tabi'i. Jadi ini adalah ya sukun ya. Ya sukun sebelumnya kasrah. Nah, tapi apabila kita tidak berhenti, mad tabi'i ini gugur. Dzalnya dibaca pendek. Falyu'addil ladzi, langsung ke huruf yang sukun. Namanya takhallus bil hadfi. Jadi awalnya ada 2 huruf sukun bertemu. Huruf sukun pertama huruf ya-nya, huruf mad. Huruf sukun kedua hamzah sukun. Maka terlepaslah huruf sukun yang pertama. Maka kalau wasol, dzalnya pendek. Falyu'addil ladzi. Nah, ini suaranya langsung ketahan kuat ya. Hamzah punya sifat namanya syiddah. Alladzi tumina ama. Ma mad tabi'i karena ada alif sebelumnya fathah. Maka huruf mim yang berbaris fathah kita panjangkan 2 harokat. Amanatahu. Hu mad silah qasirah, karena ada hak domir yang diapit oleh 2 huruf hidup, dan huruf setelahnya ini bukan hamzah ya, bukan a, bukan i, bukan u.
Maka ha domirnya kita panjangkan 2 harokat. Sudah ada tanda panjangnya juga ya. Amanatahu wal. Lam sukunnya ini adalah lam mutlak. Kita baca dengan jelas. Wal yattaqillah. Lam pada lafaz Allah, lam jalalah, kita bunyikan secara tarqiq. Kenapa? Karena kita lihat huruf sebelumnya. Huruf sebelumnya barisnya di bawah. Maka ini lamnya tipis lah. Wal yattaqillah. Kemudian alif lamnya adalah alif lam syamsiyah. Karena alif lamnya ketemu sama huruf syamsiyah yaitu lam, maka alif lam ini tidak perlu dibaca. Lebur dari qaf langsung ke lam. Wal yattaqillah. La mad asli atau mad tabi'i karena ada baris fathah berdiri di atas huruf lam, maka bacanya panjang 2 harokat. Rabbah. Kemudian ra-nya dibunyikan secara tafkhim karena ra-nya berbaris di atas ya, maka bacanya tebal, pangkal lidah dinaikkan. Rabbah. Nah, berhenti di sini haknya jadi sukun, enggak jadi dipanjangin ya. Kemudian di atasnya ada tanda waqaf namanya al-waqfu aula yang artinya berhenti lebih utama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in kuntum ala safarin wa lam tajidu katiba farihanum maqbudah. Fa in amina ba'dukum ba'dan falyu'addil ladzi tumina amanatah alladzi tumina amanatahu wal yattaqillaha rabbah wa la taktumush syahadah wa man yaktumha fa innahu athimun qalbuh wallahu bima ta'maluna alim. Sadaqallahul azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Selesai sudah materi kita hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Jika merasa ada yang kurang atau ada koreksi, bisa langsung ditulis di kolom komentar video ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.